Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak Indonesia? Jumpa kembali masih dalam program Ayo Belajar di Rumah. Buat anak-anakku saat ini masih harus belajar di rumah, Pak Yon masih tetap setia menemani kalian dengan pembelajaran yang baru. Oke, dan kita lanjutkan pembelajaran kali ini masih dalam pelajaran matematika dengan bilangan bulat. Tapi kali ini kita akan bicara tentang operasi hitung bilangan bulat. Oke, langsung saja kita lihat. Oke, Anda sekalian, langsung saja kita mulai pembelajaran untuk kali ini ya. Kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat ya, baik bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif ya. Bicara soal operasi hitung, tentunya kita akan bicara tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Operasi hitung bila yang kita hadapi masih bilangan-bilangan positif, tentunya gampang-gampang saja. Tapi nantinya bila berhadapan dengan bilangan bulat negatif, ya tentunya butuh pemahaman ya, butuh pemahaman. Nah, di sini kita akan coba membahas satu persatu soal-soal yang sudah tertera di sini ya, pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun sebelum kita mencari hasil penjumlahan dan pengurangan, ada baiknya kita selesaikan dulu perkalian dan pembagian. Kenapa demikian? Karena sebenarnya ya, untuk mencari hasil perkalian dan pembagian pada bilangan bulat negatif itu lebih mudah lagi mencari perkalian dan pembagian dibanding mencari penjumlahan dan pengurangan. Ya, kita buktikan. Nah, di sini Anda sekalian, yang penting Anda harus ingat kata kuncinya untuk mencari hasil perkalian dan pembagian itu bila ada tanda yang sama, maksudnya bila positif kali dengan positif ya, nanti hasilnya pasti positif, atau negatif dikali dengan negatif, nanti hasilnya dia pasti negatif. Dan bila tandanya berbeda, misalnya positif dikali dengan negatif, nanti hasilnya dia pasti negatif ya, atau negatif dikali positif sama, dia hasilnya juga nanti bakal negatif ya. Baik, kita coba selesaikan satu persatu. Anda silakan disimak dengan baik-baik ya, boleh sambil mencoret-coret di kertasnya. Silakan siapkan alat tulisnya. Kita mulai dengan soal 6 dikali 7. Di sini tandanya sama-sama positif. 6 dikali 7 ya, sama-sama positif, hasilnya sudah pasti positif. Berapa 6 dikali 7 Ananda? Iya benar, 42. Oke, masih gampang ya kan. Nah, selanjutnya kita coba ke soal negatif 6 dikali dengan negatif 7. Nah, di sini tandanya masih sama-sama negatif. Nah, tadi bila tandanya sama, hasilnya adalah positif. Oke, jadi negatif 6 kali negatif 7, itu 6-nya kita kali sama 7. Berapa? 42. Good ya. Bisa dipahami ya. Pokoknya kalau tandanya sama, pasti hasilnya positif. Kita ke soal selanjutnya. 6 dikali negatif 7. Nah, di sini ada perbedaan tanda. Yang satu positif, yang satu negatif. Nah, tadi sudah diingatkan, bila tandanya berbeda, hasilnya dia pasti apa? Negatif. Nah, tinggal mengalihkan saja. 6 kali 7, berapa tadi? 42. Oke, ya. Nah, soal selanjutnya. Negatif 6 dikali 7. Di sini juga ada perbedaan, ya. Yang satu negatif, yang satu positif. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah negatif. Tinggal kalikan 6 kali 7 sama dengan 42. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Bisa dipahami toh? Oke, itu untuk perkalian. Nah, kita beranjak ke pembagian ya. Sebenarnya untuk pembagian ya persis sama dengan perkalian. Bila tandanya sama, ya misalnya positif dibagi positif, ya hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, ya karena tandanya sama, ya hasilnya positif juga. Langsung saja ya nak ya. Nah, sekarang 42 dibagi 7. Oh ya, perlu diingatkan Anda sekalian,
apabila kalian ingin lancar ya dalam proses pembelajaran matematika, kalian itu wajib lancar juga menjumlah, mengurang, perkalian dan pembagian, terutama perkalian harus lancar, banyak-banyak berlatih ya nak ya. Baik nak, kita lanjut ke soal pembagian ini ya. Nah, di sini ada 42 dibagi 7 dan tandanya sama-sama positif, artinya ya tinggal kita bagikan saja. 42 dibagi 7, berapa hasilnya? Iya, benar sekali ya, hasilnya adalah 6 dan 6-nya adalah positif. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada negatif 42 dibagi dengan negatif 7. Nah, ini sama-sama tandanya adalah negatif, artinya nanti hasilnya bakal positif. Tinggal dibagikan juga. 42 dibagi 7 hasilnya adalah 6 ya. Bagus. Nah, selanjutnya ada negatif 42 dibagi 7, tandanya sama atau berbeda? Iya, benar, berbeda ya. Yang satu negatif, yang satu positif. Hasilnya apa nak? Hasilnya adalah negatif. Nah, tinggal bagikan 42 dibagi 7 sama dengan 6. Pinter. Nah, soal selanjutnya ada 42 dibagi negatif 7. Tandanya berbeda ya. Yang satu positif, yang satu negatif. Hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah negatif. Tinggal bagikan saja. 42 dibagi dengan 7 sama dengan 6. Jadi 42 dibagi negatif 7 hasilnya adalah negatif 6. Oke, gimana? Cukup mudah bukan ya? Nanti Anda bisa berlatih dengan contoh-contoh soal yang lainnya. Di sini sengaja dibuatkan contoh yang angkanya sama untuk pembelajaran saja ya, agar mudah dipahami. Baik, setelah pembagian kita pindah ke penjumlahan. Sebenarnya penjumlahan dan pengurangan pun tidaknya terlalu sulit apabila Ananda sudah mengetahui cara-caranya. Nah, di sini sebenarnya untuk penjumlahan, apabila ada tanda yang sama, ya kita misalnya positif tambah positif, kita jumlahkan saja dan hasilnya nanti mengikuti soalnya. Maksudnya apa? Ya kalau soalnya positif, nanti hasilnya positif. Kalau soalnya negatif dengan negatif, ya hasilnya negatif. Ya itu kalau seandainya dia tandanya itu sama. Di sini kan sama nih. 5 tambah 9 sama-sama positif ya kan? Nah, dia hasilnya berapa? 5 tambah 9? 14. Lalu tandanya apa? Ya positif, karena di sini 5 dan 9-nya sama-sama positif. Nah, begitu ya. Nah, untuk soal selanjutnya di sini ada negatif 5 ditambah dengan negatif 9. Nah, lalu tadi bila tandanya sama, kita jumlahkan saja dan hasilnya mengikuti soal. Ya, 5 tambah 9 sama dengan berapa? 14. Cuma karena soalnya negatif, ya kita buatlah hasilnya adalah negatif. Nah, begitu ya. Bisa dipahami ya Nanda ya. Nah, sekarang kita beranjak ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada 5 ditambah dengan negatif 9. Di sini ada perbedaan. Nah, bila kalian temui soal seperti ini, jangan pusing. Kalian tinggal melihat angka yang terbesar di antara keduanya. Berapa angka terbesarnya? Ya, benar, 9. Dan lihat tanda pada angka yang terbesar. Tanda pada angka yang terbesar adalah negatif, dan nanti dia hasilnya pasti negatif. Selanjutnya Anda tinggal mengurangkan saja. Angka terbesar dikurangi dengan angka terkecil. Ya, 9 dikurang dengan 5, hasilnya adalah 4. Jadi 5 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 4. Oke, ngerti ya nak ya? Nah, soal selanjutnya. Di sini ada negatif 5 ditambah 9. Nah, angka terbesarnya berapa? 9. Tandanya apa? Positif. Nah, sudah pasti nanti hasilnya dia juga positif. Tinggal kurangkan angka terbesar dikurangi dengan angka terkecil ya. Abaikan tandanya kalau sudah kita lihat angka terbesar tadi. 9 dikurang 5 sama dengan 4. Oke. Jadi negatif 5
tambah 9 adalah 4. Oke Nanda ya, semoga bisa dipahami. Oke baiklah, bagaimana Anda masih semangat kan? Nah sekarang kita kepada operasi hitung yang terakhir, itu pengurangan ya. Nah di sini kita sudah dihadapkan dengan soal 9 dikurang dengan 5. Nah sebenarnya kalau masih positif begini ya masih gampang saja, tidak ada permasalahan, tinggal mengurangkan saja 9 dikurang 5 ya, karena memang bisa 9 kurang 5 berapa hasilnya adalah 4 dan dia hasilnya positif. Nah bagaimana kalau permasalahannya itu dia terbalik, yang dikurang lebih kecil daripada yang mengurang, ya 5 dikurang 9. Nah ini bagaimana caranya? Nah kita bisa melakukan hal seperti ini ya. Nanti tanda kurangnya kita rubah saja menjadi tambah. Nah seperti ini misalnya ya, 5 ditambah. Nah angka 9-nya itu dia menjadi negatif. Nah menjadi negatif ya, negatif 9. Nah sudah jadi seperti ini penjumlahannya. Nah di sini sudah ada tadi kan, terlihat. Nah bila dia berbeda tanda, di sini positif negatif, lihat angka terbesar. Angka terbesarnya di sini berapa? 9 dan tandanya adalah negatif. Nah tinggal kurangkan angka terbesar dikurangkan dengan angka terkecil. Berapa? 9 kurang 5 sama dengan 4. Jadi 5 dikurang 9 hasilnya adalah negatif 4 ya. Bisa dipahami Anda ya. Oke, boleh kita ulangi caranya ya. Nah di sini kita lihat pengurangnya lebih besar lagi daripada yang dikurang. Nah kita tinggal merubah. Nah tanda kurang menjadi tambah. Nah bilangan pengurangnya itu dia menjadi negatif ya, negatif 9. Nah seperti itu hasilnya. Angka terbesarnya adalah 9 dan dia negatif, dan hasilnya menjadi negatif. Oke ya, negatif berapa? Oke, negatif 4. Nah, seperti itu ya nak ya. Nah, bisa dipahami ya. Nah kita soal selanjutnya, di sini ada negatif 9 dikurang negatif 5. Nah bila kalian temui soal seperti ini, kalian bisa merubahnya juga ya. Bila tanda kurang bertemu negatif, itu dia menjadi positif. Ingat, tanda kurang bertemu negatif atau minus ya, dia menjadi positif. Nah menjadi positif ditambah 5. Oke, seperti itu. Nah di sini kita lihat angka terbesarnya berapa? Angka terbesarnya adalah 9 dan tandanya adalah negatif. Tinggal kurangkan angka terbesar dikurang dengan angka terkecil, hasilnya adalah 4. Nah jadi negatif 9 dikurang negatif 5, hasilnya adalah negatif 4 ya. Oke, soal terakhir kita di sini untuk latihan ada 5 dikurang negatif 9. Nah gampang sekali, tadi sudah di atas ya. Bila tanda kurang bertemu dengan negatif ya, tanda kurang bertemu dengan negatif, hasilnya menjadi positif ya, positif 9. Nah tinggal menjumlahkan 5 ditambah 9, hasilnya adalah 14. Oke, bagaimana Anda kira-kira dari yang sudah dijabarkan tadi bisa dipahami ya? Nah intinya begini, matematika ini butuh latihan. Kalau Ananda ingin lancar mengerjakan seluruh macam soal matematika, kalian harus rajin berlatih. Oke ya. Nah demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga penjelasan yang sudah disampaikan Anda dapat memahaminya. Dan jangan lupa harus rajin berlatih. Terima kasih sudah menyaksikan. Terus semangat belajar walau di rumah. Ingat 3 kunci keberhasilan. Yang pertama, belajar dengan giat, dengarkan nasihat orang tua, dan jangan lupa berdoa. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.